Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Halo, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Waduh, ketemu lagi dengan kita ya, para coach IEC di serial membongkar rahasia Instagram dari A sampai Z. Dan alhamdulillah hari ini adalah pertemuan pertama kita ya. Jadi part 1 ya. Jadi cuman hari ini yang unik adalah tidak ada MC, jadi kita langsung ini ya coachnya bertiga. Mungkin kita bisa ini yuk Mbak Admin, Mbak Ulia bisa ditampilkan di layar. Nah Bapak Ibu semuanya, hari ini ya kita akan melanjut lagi pembahasan bagaimana sih cara mulai dari dasar banget. Tapi tentunya kita nggak bisa ya Bapak Ibu membahas yang terlalu dasar gitu. Misalnya nih harus download dulu, harus buat akunnya dulu gitu ya. Tentunya nanti ya Coach Rido ya, kita ada batas minimal lah gitu ya. Betul sekali. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang butuh untuk dibantu bagaimana melihat apa ya, membuat bisnis account-nya di Instagram ya. Karena ada sebagian yang belum paham apa itu bisnis account. Beda nggak sih antara Instagram biasa sama Instagram bisnis? Kemarin ada yang nanya seperti itu. Gitu. Yes, benar. Ini hal yang berbeda nggak sih antara apakah sama seperti WhatsApp dan WhatsApp bisnis? Ya, nah, kayak gitu, Coach. benar. Berarti, tapi ini di situ akan kita bahas bagaimana tentang masalah Instagram ini ya. Iya, tapi memang kita nggak bisa langsung terlalu dasar ya. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu bagi yang belum paham yang dasar-dasarnya bisa mungkin nanti sharing di grup. Iya. Karena ini juga tidak tergantung dari level starting atau running nih Coach. Karena banyak juga Bapak Ibu yang di level running tapi masih belum ngerti main Instagram. Iya, benar. Iya, karena faktornya mungkin kan selama ini jualannya offline gitu ya Coach ya. Benar. Dan memang Instagram ini kan baru muncul juga di era 2010-an nih Coach. Yes, jadi banyak klaim-klaim dari Bapak Ibu yang generasi yang sebelum 2010-an ini udah lebih dewasa lah ya, lebih tua, lebih senior. Mereka bilang, oh ini nih untuk anak kecil, anak muda, macam itu klaim aja sebenarnya, Coach. Iya benar. Nah, jadi seolah-olah bapak-bapak ibu ini mengklaim kalau mereka nggak bisa, mereka gaptek. Akhirnya terbentuk mindset yang salah. Seperti itu. Padahal gaptek itu cuma ada di mindset. Betul Bang. Nggak bener-bener gitu. Jadi ketika kita mengatakan, Pak, saya gaptek, iya otomatis akhirnya pikiran kita jadi terblok. Iya, Coach ya. Benar. Sementara ketika kita bilang, ini bisa dipelajari kok. Iya. Gitu. Karena sesuatu yang terlihat itu, dan itu bisa dipelajari, ya kita akan bisa melakukannya. Gitu. Benar banget. Yes. Dan banyak banget yang kita lihat sebenarnya, Bapak Ibu gitu ya, para pengusaha sebenarnya ketika diberikan dorongan sedikit saja untuk berani, sedikit aja berani ini ya Coach ya, itu nggak sesulit yang dibayangkan. Benar Coach. Nah, bahkan saya punya pengalaman pribadi nih, Coach. Saya pernah kan ikut satu training, katakanlah Facebook Ads atau Instagram Ads ini. Nah, jadi generasi-generasi senior ini, bapak-bapak, ibu-ibu ini, bilang kalau, wah main Instagram itu susah, download aja bahkan nggak bisa. Jadi si tutornya itu ngajarin, bener-bener ngajarin, buka ke App Store atau ke Google Play. Nah, ketik namanya Instagram, install. Terus si coachnya itu nanya, gimana Bapak Ibu? Susah atau mudah? Berapa kali klik? Nah, ternyata padahal itu kan segampang itu. Segampang itu. Cuman karena klaimnya teman-teman Bapak Ibu tadi seperti itu, susah. Ya hal yang 3 langkah, 4 langkah itu jadi seperti susah banget gitu. Betul. Jadi sekarang ini, malam hari ini Bapak Ibu, ya kita bebaskan pikiran kita, lepaskan belenggu yang ada di pikiran Bapak Ibu semua, bahwa Instagram itu sulit, enggak. Instagram itu mudah. Aduh Pak, mau cari follower itu susah, enggak, itu mudah. Hanya karena Anda nggak tahu caranya. Hanya karena kita nggak familiar. Nanti kita akan bongkar nih. Makanya kita sengaja sediakan 8 sesi ini ya Coach ya. 8 sesi ini yang bersambung, yang itu akan diberikan ke semuanya. Baik itu di pre-starting, starting, dan running. Cuman nanti porsinya itu akan kita
tentunya kita adil dong ya. Nggak mungkin yang di level pre-starting challenge-nya sama dengan yang di running gitu ya, nggak mungkin. Oke ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung lanjut ke ini ya, share screen-nya kita nih. Oke. Pembahasan kita yang kemarin ya. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu nih ya Coach ya yang belum melihat atau menonton rekaman kita yang pembukaan kemarin, Bapak Ibu bisa nonton dulu ya. Baik, kita akan lanjut ini ya Coach ya. Bismillah, yang pertama, ya pembahasan kita Coach adalah memulai dari akhir. Iya. Kenapa ya kok mulai dari akhir? Biasanya kan orang mulai dari awal. Namanya start tuh dari awal ya. Ini kenapa kok di akhir? Kenapa kok di akhir? Ini gimana Coach Rido? Iya. Jadi sebenarnya kalau mulai dari akhir itu, kita tuh akhirnya harus men-set dulu tujuan kita tuh apa. Yes, tujuan. Benar. Tujuan kita apa sih, Bapak Ibu? Jadi ketika kita membuat bisnis di Instagram, atau kita membuat Instagram untuk bisnis kita itu, tujuan kita tuh apa? Nah, akhirnya di sini kenapa kita namanya memulai dari akhir. Nah, kita setting dulu goalnya apa nih? Oh, saya pengen bisnis saya di Instagram ini dikenali oleh orang-orang misalnya nih untuk wilayah Jabodetabek, atau bahkan untuk wilayah dari Pulau Jawa, atau bahkan bisa dikenali sama orang-orang di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, bahkan sampai Indonesia. Nah, itu tadi. Ataupun mungkin bisa sampai mancanegara ya. Nah, di situ kita tentukan set goal-nya. Nah, kita tentukan set goal kita dulu. Terus tujuannya Instagram kita apa? Mau kita mengedukasi atau hanya sekedar untuk entertain? Iya, itu tadi ya, benar. Nah, dari situlah baru nanti kita akan menemukan, baru kita breakdown akan menemukan gimana cara-caranya untuk mencapai goal tersebut. Jadi memang seringkali kita melihat faktor terbesar kegagalan banyak pengusaha itu bukan caranya, bukan teknis, tapi mereka tidak melihat tujuan mereka dengan mata mereka, Coach. Duh, sayang banget. Jadi ibarat kata nih, kalau kita dari Pekanbaru gitu ya, ini di Pekanbaru, ditanya, Coach Didi mau kemana? Saya mau cari makan. Lapar malam-malam. Oke, akhirnya apa yang saya lakukan? Karena saya cari makan kan luas banget ya. Benar. Ada cemilan ya Coach ya. Ada makanan kayak jajanan gitu ya. Ada yang makanan berat, nasi, ada yang jajanan kayak sate, bakso, mie. Itu banyak banget. Akhirnya apa? Saya nyalakan mobil, kita jalan, terus mikir, makanan mana yang enak ya? Bakso, kemarin udah bakso. Sate, pedes Cari yang mie, aduh. Nanti gembung perut. Akhirnya apa tuh Bapak Ibu? Habis bensin jalan-jalan. Hari semakin malam, makanan semakin tutup. Iya. Mungkin Coach Isan juga pernah ngerasain dulu ya, waktu pas di kuliah dulu ya. Mau makan di mana nih? San, gitu. Nah. Atau mungkin kita nanya sama teman-teman kita nih, mau makan di mana nih? Terserah. Itu karena kata-kata ajaib terserah ini, Coach, itu bisa lama ya. Jadi kita mau makan jam 7 habis maghrib, jam 9 baru keluar. Gara-gara nggak terserah ini. Gitu. Sehingga kembali lagi kepada Bapak Ibu, goal setting yang sudah ditetapkan saat bergabung di IEC kemarin. Nah, yang smart itu, siapa yang masih ingat? Ya, jangan-jangan lupa lagi ya. Jangan dong, ya kalau bisa goalnya ditempel. Ya, boleh di komen ya Bapak Ibu ya. Siapa yang masih ingat? Saya gitu ya. Saya masih selalu pegang goal saya, selalu saya tempel gitu ya. Dan itu ketika goal ini kita tempel, goal ini kita yakini, maka dia tetap akan sampai. Cepat atau lambat itu tergantung usaha kita ya, Coach. Tapi meskipun usaha effort kita sudah kencang nih, kayak tadi makan tadi, kita punya mobil, punya bensin, punya uang, tapi tujuan yang nggak jelas ya nggak kemana-mana. Ya, maka sekali lagi tetapkan tujuan kita. Ya, misalnya nih, ya tujuannya Bapak Ibu mau dari Pekanbaru mau ke Jakarta. Nah, pakai kendaraan apa, iya kan? Ya itu kan tergantung uang kita lagi. Kalau ada uang, naik pesawat. Ya nggak ada uang, ya naik bis. Nggak ada uang lagi, mau tetap sampai gitu ya, nebeng gitu ya. Tanya saudara atau siapa, ada temen yang mungkin bisa ke sana gitu ya. Nggak punya saudara, nggak punya temen, ya naik motor gitu. Tapi tetap sampai ke Jakarta. Nah, gimana Coach? Mungkin ya semua tergantung usaha kita, Coach. Ya kayak misalnya nih cerita tadi mau cari makan. Mungkin cerita saya kuliah dulu ya. Saya dulu nggak punya kendaraan juga waktu kuliah.
Nah, tapi saya jagonya nembeng nih, Coach. Iya. Sana kemari, ini ada, ya ibaratnya effort kita ada ngajarin orang nebeng sama teman-teman, tapi ya tetap ada etika dong, gitu kan, yang searah. Kita bayarin bensinnya. Itu sebenarnya ya itu tadi win-win solution. Win-win solution dan seberapa effort kita gitu. Ya di dunia ini mana ada yang kita diam-diam aja, aduh udah lama punya kendaraan. Terus, ya Tuhan, tolong turunkan kendaraan ya. Tiba-tiba ada cowok ganteng, anak orang kaya. Terus sinetron banget sih. Iya. Jadi tetap harus ada usaha dong, ya kan? Nggak cuma doa-doa doang. Dan nantinya di Instagram juga kita punya banyak banget strategi, meski Bapak Ibu nggak punya uang. Termasuk bisa nebeng juga, Coach. Betul. Iya. Banget. Nah, baik. Oke, kita langsung aja ya. Jadi Bapak Ibu tetapkan targetnya masing-masing nih. Silakan komen ya. Jadi sekali lagi silakan komen. Karena sekali lagi coaching ini tergantung komitmen Anda. Kami hanya memandu, kami hanya memberikan challenge dan menagihnya. Mana nih, gitu ya. Tapi ketika Anda nggak action, Anda nggak berani nge-push diri Anda, ya kami juga nggak bisa berbuat lebih banyak gitu. Jangankan kami, bahkan orang tua Anda pun nggak bisa nge-push Anda gitu. Bahkan istri Anda, suami Anda nggak bisa nge-push Anda kalau Anda nggak komit dengan apa yang Anda katakan. Ya bener ya. Betul. Jadi kita punya target harian ini, Coach. Jadi target harian ini kita ingin 1 bulan dapat berapa follower, gitu kan? Iya. Jadi kalau 1 bulan ini misalnya saja dapat 100 follower, ya. Berarti kalau kali 12 bulan ada 1.200 follower. Berarti banget nggak? Iya. Berarti banget, Coach. Ya. Nah, itu kalau kita konsisten. Aduh, Coach, banyak banget 1 bulan 100 follower. Enggak. Coba kita bagi deh. Coba kita breakdown ya, Coach ya. 1 bulan itu ada berapa hari, Coach? 30 hari. Lah kalau 100 follower ya sebulan gitu ya dibagi 30 gitu ya. Maka ya 10 bagi 3 ya 9 lah. 3 sampai 4 lah. Iya 3 sampai 4 lah ya. 3 follower per hari. 3 follower per hari. Itu santai banget nggak, Coach? Santai banget loh. Tapi jangan dikira pelan-pelan itu pelan. Tidak. Pelan-pelan bukan berarti pelan. Pelan-pelan itu tandanya konsisten. Karena ketika nanti Bapak Ibu sudah menemukan formulanya, mau digas nih ya Coach ya, silahkan. Tapi ketika Anda sudah menargetkan, wah Coach, ini nggak keren banget kalau cuma 1 bulannya gimana? 100 follower, mau yang 1.000 dong gitu. Kapan kita bisa swipe up-nya kan? Iya, lama banget ya. Sekali lagi perjalanan bisnis ini bukan perjalanan seperti kita lari sprint. Benar. Jadi seperti kita lari maraton, Bapak Ibu. Iya. Jadi lari maraton itu kan kita butuh stamina yang panjang ya, Coach ya. Itu seperti apa itu, Coach? Mungkin persiapannya juga lari maraton kan beda ya, Coach. Yes. Latihan fisik. Ya latihan kan? fisik. Jadi percobaan-percobaan di Instagram ini juga harus banyak, gitu kan? Enggak jangan sampai Anda udah latihan fisiknya sedikit ya, konten-konten yang dibikin juga sedikit, usaha Anda pun sedikit, taunya follower Anda nggak nambah, terus Anda bilang, wah susah nih Instagram. Nah itu kan padahal Andanya sendiri gitu. Persiapan Anda, konten Anda seberapa? Sedikit, ya. Yang dicoba juga caranya itu lagi. Iya. Nah benar. Itu kan Jadi memang seperti itu, Coach, ya kan? Iya. Persiapannya juga harus matang, ya kan? Latihannya juga. Kalau orang maraton mungkin berapa kilo ya? 40. Yes. 40 kilo ya. Jangan langsung Anda juga nge-push di awal gitu ya. Latihannya 1 kilo dulu, 2 kilo, 3 Yes. kilo, naiknya benar. Sedikit-sedikit tapi konsisten. Dan benar. Ini juga sesuatu hal yang menarik nih, Coach, di dunia online ini. Iya. Percepatannya itu lipat ganda. Oke. Iya kan? Jadi menarik, keseringan orang berpikir kalau naik itu konstan. Karena mindsetnya offline tadi, Coach. Offline. Nah, mindsetnya offline. Nah, kenaikannya setiap bulan 100 lagi. Nah, sementara di dunia online ini itu nggak seperti itu, Coach. Jadi naik 100, tiba-tiba 200. Nanti bisa 400. Benar. Ya kan?
800, wow. 1200. Nah, hebatnya dunia online itu kecepatannya seperti itu. Jadi tidak konstan ya. Iya, konstan. 100 gitu ya. Keseringan orang berpikirnya mindset offline ini dibawa ke online gitu. Padahal nggak seperti itu. Betul. Baik, sekali lagi Bapak Ibu silahkan komen ya. Kalau tidak komen nanti akan ditagih nih sama admin kita Mbak Ulia dan Mas Tauhid ya. Nantinya akan ditagih berapa target Bapak Ibu per bulan. Sebenarnya ini Bapak Ibu juga harus dituliskan ya berarti ya. Yes. Dia harus tulis di rumah ya atau dimanapun di note. Jadi dari mulai dari akhir itu adalah dengan target harian. Yes, betul. Iya. Biar komit ya, Coach. Biar komit. Baik. Kita buat nih permisalannya ya Coach ya. Jadi kalau 1 bulan itu targetnya 300 follower aja deh gitu ya. Kenapa kok kita buat 300 follower? Ya karena kami sendiri di IEC membuktikan itu kok. 1 bulan itu ini sama-sama akun baru ya. Sama-sama akun baru. Kemudian juga sama-sama nggak pakai bayar-bayaran. Kami beli gitu ya. Kami memang pakai FB Ads, tapi tujuannya tidak untuk nambah follower, tidak. Kami punya strategi yang lain gitu. Tapi untuk follower memang organik ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kalau mau pakai standarnya kita gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu bilang itu kan Coach Didi sama Coach Iksan dan Coach Dodo udah ngerti cara gimana nambahinnya. Ya udah Bapak Ibu kurangin aja gitu ya. Terserah mau bagaimananya. Yang penting tetap ada targetnya. Nah, targetnya kita breakdown Coach ya per harinya. Jadi kalau misalnya 300 follower per bulan, maka per hari harus menambah berapa follower gitu ya. 300 ya dibagi 30. Berarti ada 10 follower per hari gitu ya. Otomatis kalau bisa nambah 10 follower per hari, gimana dengan postingnya? Nah, sebenarnya posting ini tidak terkait dengan follower ya Coach ya. Jadi berbeda antara Bapak Ibu membuat konten, memposting dengan mendelivernya, memviralkannya, membuat orang menonton. Itu 2 hal yang berbeda lagi, Bang. Jadi contohnya kita di IEC nih ya Coach ya. Nah, ini kan bagaimana kemudian orang bisa melihat kami. Jadi ketika postingannya di Instagramnya IEC nih ya Coach ya, diposting ya. Nah, itu kemudian di-share gitu. Share manual aja. Makanya Bapak Ibu kan dapat ya tiap pagi itu dari admin-admin IEC, apa sih yang diposting hari ini? Iya. Komen-komen, kita bahas, kita diskusiin. Iya, bener. Terus bisa juga kita share baik itu ke member yang sudah ada, ya, member, ya, atau ke orang-orang baru, ke teman-teman nih, ke teman-teman, atau ke grup-grup yang lain, gitu. Betul. Jadi sebanyak-banyaknya kita deliver. Betul. Kenapa? Karena orang belum kenal Anda. Yes. Gitu. Nah, berarti inti dari kontennya itu apa tuh, Coach? Iya, jadi sebenarnya konten yang relevan ya. Iya. Konten yang relevan dengan pembahasan Anda dan Anda menargetkan orang-orang teman-teman yang relevan juga. Iya. Jadi misalnya nih Anda produksinya roti, produksinya cemilan ya, jangan ada posting juga ke anak-anak gitu ya. Iya, dia sih ngiler gitu, tapi dia nggak bisa beli gitu ya. Iya, anak-anak remaja sekarang nih kayaknya kalau roti kurang ya. Mereka lebih senengnya apa sih? Makanan kekinian. Makanan kekinian. Makanan kekinian ini contohnya apa? Keju. Semua dikejuin. Iya, semuanya dikejuin. Kan? Ayam geprek, bakso pun dikejuin. Benar. Iya kan? Semua dikejuin. Nah, terus juga deliver ini juga apa? Maksudnya targetingnya ini orang-orang yang melihat postingan ada juga harus relevan juga. Yang misalnya makanan gitu. Orang-orang ya makan ini kan bagi sebagian orang merupakan hal yang mewah atau ya cuma kebutuhan aja gitu kan. Benar. Nah, tentu yang kita targeting orang-orang yang suka dengan makanan. Gitu. Bukan orang yang melihat makanan itu sebagai kebutuhan aja gitu. Jadi memang harus benar-benar tepat. Seperti itu. Saya malah langsung tercetus nih Coach. Gimana? Tentang masalah tadi roti ya. Ketika berarti itu tentang temanya adalah roti, dan kita berarti harus memberikan konten yang shareable. Yes. Nah, shareable. Jadi yang konten kita itu misalnya kita share ke grup di WhatsApp kita atau di
Instastory kita, jangan hanya foto produk. Iya. Nah, mungkin kalau dari roti itu saya malah kepikiran dari gini. Iya. Minuman yang cocok ditemani dengan roti. Iya. Menarik banget. Menarik banget. Iya, minuman yang cocok ditemani oleh roti. Atau ya itu deh ya. Teman ngopi di pagi hari. Yes, teman ngopi di pagi hari. Kita kasih nih produk roti kita misalnya. Nah, itu tadi minuman yang cocok ditemani dengan roti. Itu tadi contoh nanti ada mungkin diminum sambil dimakan sambil ngopi. Dan itu bisa kerja sama si Instagram yang jual kopi lagi tuh. Dengan susu gitu kan, atau dengan bahkan mungkin yang lagi viral apa misalnya nih, lagi minuman boba gitu kan. Nah, masih relevan kok dicampur dengan roti. Yes, gitu kan. Betul banget. Jadi Bapak Ibu bisa beraliansi. Gitu. Jadi bisa beraliansi. Tadi kita lihat di grup yang hari ini ya, itu bagus banget. Jadi seperti Ibu Riri Baktiar tadi ya kita lihat ya, dari rotinya tadi kan beliau katakan beliau beraliansi atau berkolaborasi dengan Selai yang sudah terkenal, yang sudah followernya udah banyak. Nah itu juga akan membuat konten kita jadi viral juga. Betul. Jadi bahkan bisa collab dengan mungkin beberapa kafe yang memang dia punya menu toast misalnya. Iya. Jadi kita supply rotinya nih. Kayak gitu. Yes, betul banget. Nah, oke. Jadi nanti kita tetapkan ya targetnya ya. Apakah satu hari 1 kali postingan atau 1 hari 2 postingan itu terserah Bapak Ibu. Tapi yang tetap harus ada target. Coach, saya nggak sanggup Coach kalau 1 hari 1 postingan. Mungkin 2 hari sekali. 2 hari sekali. Yang penting Anda komit. Itu dulu. Betul. Iya. Benar. Jadi mau itu seharinya cuman 2 hari sekali gitu ya. 3 hari sekali, ya kita juga memaklumin ya. Tentunya para pengusaha UMKM, ada yang ibu rumah tangga ya Coach ya. Iya. Yang masih punya kegiatan-kegiatan lain. Punya kegiatan yang lain, atau mungkin masih menjadi karyawan ya sambil bekerja juga ya Coach ya. Betul. Yang mana dia harus mengerjakan kewajibannya. Iya. Ini mungkin sebagai tambahan sampingan. Sebagai tambahan sampingan, tetapi ya kita awalnya itu kita cicil ya jadi sampingan, ya berikutnya akan menjadi tumpuan hidup kita. Gitu. Oke, kita lanjut lagi nih Coach ya. Nah, baik. Kemudian ada strategi bagaimana Instagram account kita itu bisa viral. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya budget, ya mungkin sih nggak usah kita bilang gitu ya, bisa ngiklan, bisa bayar endorse. Tadi kita udah bahas ya. Instagram Live ya. Yes, Bapak Ibu harus nonton. Iya, jadi yang belum nonton. Bagaimana sih kita bisa meningkatkan dengan endorse atau dengan Facebook Ads atau paid promote. Tinggal dipilih aja yang mana. Tapi bagi kita yang nggak punya pilihan, nggak punya dana untuk beriklan gitu ya, kita bisa gunakan strategi ini. Jadi ada strategi single account ya Coach ya, ada strategi multiple account. Nah ini gimana nih Coach Rido? Silakan. Iya, jadi kalau untuk di single account ini Bapak Ibu, kita memang membuat Instagram untuk bisnis kita itu hanya satu. Ya, jadi misalnya karena mungkin keterbatasan waktu ataupun hal lain, jadi kita memang fokus di satu aja, account bisnis. Account bisnis. Syaratnya memang haruslah account bisnis ya. Karena kenapa? Karena di account bisnis ini banyak fitur-fitur yang dapat mendongkrak bisnis kita. Contohnya nih dari profil akunnya itu nanti dari kategori bisnis. Iya, kategori bisnis. Jadi kalau kategori itu ada apa aja itu Coach? Ada banyak itu Coach. Iya. Coba kita buka yuk dari ini Coach Iksan mungkin bisa di screen share. Iya. Oke, kita sambil jawab pertanyaan dari Pak Samsul. Iya. Di kantin Ana roti laris manis ini Coach, tapi sayang roti Ana ambil dari luar, pengen banget buat sendiri. Oke. Sebenarnya nggak ada yang salah kalau kita ambil dari luar, karena ketika kita produksi sendiri, itu ada kerjaan yang akan punya konsekuensi lagi ya Coach ya. Betul sekali. Seperti apa itu Coach? Iya, jadi kadang gini ya, kita mungkin kepikiran bahwa produk kita itu harus kita yang bikin sendiri. Yes. Iya, tetapi ada namanya ya untuk meminimalisir pekerjaan dan estimate. Iya. Efisiensi. Efisiensi. Nah, selagi memang itu produknya masih cocok dengan yang kita jual, kenapa enggak? Standarnya juga masih pas gitu. Kenapa enggak kita harus mengambil dari luar gitu. Karena kita bisa mendapatkan untung bersih loh Bapak Ibu. Betul. Jadi kadang-kadang banyak UMKM yang merasa, oh saya mau produk saya sendiri, mau brand saya sendiri. Bahkan brand Anda itu nggak mesti produk Anda loh. Iya.
kita lihat bagaimana Lifebuoy ya dari Unilever itu ternyata Lifebuoy itu bukan produk aslinya Unilever. Oke. Kayak teh sari wangi itu bukan produk asli Unilever. Jadi itu produknya orang dibeli sama Unilever, ditempel cap brandnya Unilever. Kayak kecap cap bango. Itu bukan produk aslinya Unilever. Sudah kecap cap bango ini udah gede dulu, udah punya nama, dibeli. Dibeli hak patennya, dibeli license-nya, ditempel merek dagangnya Unilever. Kenapa? Karena bahkan sebesar sekelas Unilever itu nggak ada waktu untuk ngeriset mana ya kira-kira yang paling pas gitu ya. Kecapnya ini yang paling enak, komposisinya teh mana sih yang paling, itu panjang loh ceritanya itu Bapak Ibu, nggak sederhana loh. Jadi sampai Bapak Ibu bisa membuat roti yang enak, itu jangan dikira gampang. Betul. Jangan dikira gampang. Daripada waktu kita menghabiskan waktu hanya untuk fokus membuat dan akhirnya kapan kita menjualnya. Mending tenaganya difokuskan satu dulu nih Coach ya. Jualan dulu. Ketika Bapak Ibu udah mahir, udah jualannya, udah punya admin ya Coach ya. Udah punya konten kreator sendiri, silahkan. Kita mau beralih ke produksi, silahkan. Bahkan itu bisa kita nego. Benar. Bayangkan nih, kita selalu kehabisan nih dalam seminggu aja gitu. Nah, gimana kita negosiasinya? Nah, benar banget. Maklun namanya Abi. Iya, benar. Maklun namanya. Betul. Ya. Nah, thanks Coach masukannya. Iya, sama-sama. Iya, benar banget. Ya, baik. Coach Iksan masih mencoba untuk masuk dulu, ya. Tapi kita masuk dari sini aja dulu ya. Nah, tadi ini single account dan multi account. Jadi bedanya begini ya. Kalau kita buat single account, itu maka tumpuannya hanya pada account ini. Iya, betul. Gitu ya. Jadi misalnya kayak Anda punya roti gitu ya. Maka tumpuannya hanya di sini saja. Iya. Sementara nih ya Coach ya. Secara naluriahnya, konsumen itu tidak suka melihat produk. Mereka tidak suka dijualkan, tapi mereka suka beli. Nah, unik ya. Ini dikunci kata-katanya. Ini quotes. Mereka atau konsumen itu tidak senang melihat produk. Tidak senang melihat iklan. Tapi mereka senang beli. Senang belanja. Pertanyaannya, gimana itu, Coach? Itu gimana? Kembali lagi, bagaimana kita sharing-sharing dulu. Nah, sharing-sharing baru selling-selling kemudian, gitu ya. Sharing baru selling. Nah, disinilah kita butuh multi account. Jadi ada support account. Support account ini yang memang isinya konten-konten yang menarik. Nah, dan konten itu hanya ada dua ya, Coach ya. Ada konten yang bersifat edukasi. Dan satu lagi, entertain. Dua account yang berbeda ini gunanya untuk memancing traffic. Sekali lagi, traffic. Kenapa harus ada traffic? Karena tanpa traffic, Anda nggak mungkin jualan, nggak mungkin closing. Gitu. Sementara ketika Anda hanya, di sini katakan katalog produk Anda. Katalog, gitu ya. Nah, ini berisikan misalnya Bapak Ibu jualannya apa tadi? Macam-macam nih, misalnya nih roti, misalnya gitu ya. Roti. Atau baju gitu ya. Atau skincare misalnya gitu ya. Nah, sekali lagi, konsumen kan nggak suka nih ngelihat katalog Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nyari trafficnya di account yang ini gitu. Yang di account edukasi tadi. Ya, atau di account yang entertain tadi. Dan edukasi itu banyak banget. Ya, Pak, gimana sih Coach, gimana sih cara cari konten edukasi yang pas? Nah, kemarin kita udah bahas nih ya Coach ya, sumber-sumber ide dari konten. Supaya nggak kehabisan ide, itu gimana itu Coach? Iya, jadi kembali lagi berarti kita harus tahu dulu yang namanya di value proposition canvas. Iya. Jadi kita bahas di live kemarin ya. Di Instagram ya. Masih ada di IGTV-nya kita. Di IGTV-nya. Jadi Bapak Ibu cari ya. Nah, kalau ada yang ingin dibahas lebih detail karena value proposition canvas itu sendiri ada banyak ya. Ada banyak. Kita cuma bahas 3. Kita akan bahas 3 aja. Dari customer jobs-nya, dari pain dan dari gain. Nah, itu untuk apa sih itu? Ya, itu berarti mungkin masih tugas untuk Bapak Ibu ya untuk ngelihat lagi. Iya, karena itu kita bahas secara sudah ada case-nya juga, jadi itu bisa diterapkan ke
bisnisnya Bapak Ibu semua. Iya, benar. Tapi bagi Bapak Ibu nih yang tetap masih mungkin melihat dari sisi kekuatannya ya. Coach, kalau saya pakai yang multi account ini Coach, saya kayaknya nggak punya kemampuan deh dari situ. Kenapa? Siapa yang mau ngurusinnya gitu ya? Betul. Satu account aja saya udah keteteran nih Coach gitu ya. Gimana kalau 3 gitu ya? Satu account aja saya nggak bisa posting tiap hari, apalagi 3 gitu. Waduh, ya mau bayar tim belum ada nih ya, omsetnya masih tipis. Betul. Nah ini strateginya di single account itu bisa kita gunakan carousel. Carousel ini seperti apa ya Coach ya? Carousel ini carousel itu seperti ini ya. Jadi kalau misalnya yang di fitur Instagram itu adalah yang bisa digeser atau seperti halnya jendela itu yang bisa digeser-geser gitu. Yes, bener banget. Jadi dia bisa multi gambar. Iya. Dan gambar itu bahkan bisa sampai 10 image. 10 image. Jadi kalau ini 10 image ya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan 9 image-nya tadi untuk yang edukasi atau entertain ditambah dengan satu untuk jualan. Image jualan. Gitu. Iya. Nah, sehingga powerful juga ya Coach ya. Sehingga isinya itu tidak melulu jualan, tetap edukasi dan tetap entertain. Nah, baik. Terus kita lanjut lagi pembahasannya, ide konten. Nah, ini kita bahas lebih dalam. Siapa nih Bapak Ibu yang ingin kita bedah Instagramnya ya, untuk mencari, Coach, ide konten seperti apa lagi nih yang bagus nih, saya udah kehabisan ide gitu ya. Waduh, saya kemarin udah nonton Coach pembahasan kita di IGTV ya, bener. Tapi masih belum nendang nih mungkin gitu ya. Masih cuman customer pain ya, customer gain dan customer jobs gitu ya. Ada lagi nggak Coach ya? Wah gitu. Yuk silakan di komen ya bagi yang ingin dibahas ininya di Instagramnya, ide kontennya gitu ya. Nah silakan ya, kita tunggu ya. Nah tapi Coach ya, sebenarnya kembali lagi ide konten ini muaranya adalah kepada segmen ya Coach. Iya, betul. Jadi balik lagi ke segmen kita siapa, apa yang mereka sukai. Benar. Nah, seperti apa cara komunikasi mereka, ya kan? Nah, semua itu harus menyatu dan bahkan sampai ke isu-isunya Coach, isu-isu yang terjadi di kalangan anak-anak, maksudnya di kalangan segmen gitu. Misalnya segmen kita katakanlah makanan kekinian kayak yang tadi, keju-kejuan, ya kan? Biasanya yang suka makanan semua yang dikejuin ini, ya mereka juga suka minuman-minuman kekinian, ya kan? Benar. Nah, jadi nggak melulu soal itu, atau bahkan lebih ekstrim, ya kan? Yang suka makanan-makanan kekinian ini kan umur 30 sampai 20-30, ya kan? 20-30 ini artinya mereka tertariknya dengan hal-hal apa gitu, ya kan? Misalnya isu-isu yang terjadi apa di luar dari makanan, misalnya selebritinya mereka, ya kan? Mungkin tontonannya drama Korea kan, bagi yang perempuan atau yang laki-laki mungkin yang lain lagi. Nah, jadi tetap melekat kalau produk kita, value kita itu juga nyampe ke segmen kita ini, gitu. Jadi tetap berbarengan gitu. Katakanlah kita jualan makanan nih, roti tadi Coach. Nah, segmen kita adalah perempuan, mama muda gitu ya. Nah, ya kan, yang hobi nonton Koreaan karena kan Korea ini lagi naik banget. Nah, bisa mungkin kontennya makanan yang cocok ditonton saat nonton drama Korea. Iya kan? Nah, jadi itu bener-bener muaranya balik lagi ke segmen kita, siapa yang penonton kita. Bener banget. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, bagi yang ingin kita bedah ya, kita bantu untuk mencari ide kontennya, silahkan komen ya di kolom komentar. Nah, baik, saya punya cerita nih Coach. Jadi tadi siang itu kan saya meeting ya sama temen. Project saya ini kan sekarang ini saya mainnya di investasi nih Coach. Jual beli rumah. Nah, alhamdulillah nih dalam waktu dekat ini itu saya mau menjual rumah seharga 2,5 M. Di saat corona, pertanyaannya Pak Didi, ada nggak sih mau beli rumah gede semahal itu gitu ya? Gila, itu orang sekarang ini bertahan hidupnya susah gitu ya. Mau beli rumah seharga 2,5 M, ya? Kok
Pak Didi pede gitu. Gimana Pak caranya? Nah, jadi kami punya track record. Jadi saya dan teman saya ini namanya Mas Yuda, ya. Itu kita punya kolam, punya Instagram, itu khusus memang untuk properti. Jadi tadi kita sayangnya nggak bisa di-share ya ininya ya. Tadi kita baru buat, kita coba atur campaign-nya, karena sebelumnya kita memang alhamdulillah udah berhasil nih Coach. Di pas pandemi itu, di bulan kita kan kena pandemi itu April ya kayaknya ya. Maret, April. Iya. Maret dan April di 2 bulan itu kita berhasil menjualkan 60 unit rumah. Yes. Per bulan itu rata-rata lebih kurang ya, itu 25 sampai 30 rumah per bulan. Jadi 2 bulan aja udah habis. Wow. Iya. Terus tadi saya sempat share tuh ya di grup starting dan running. Pak Didi gimana strateginya, gimana bisa itu dilakukan? Ya sekali lagi pahami segmen pasar Anda. Sekali lagi, nggak ada orang yang mau ngelihat iklan rumah dijual. Nggak ada, Bapak Ibu, nggak ada yang mau. Ya, sekarang logikanya gini, siapa sih yang butuh 60 yang butuh rumah ini kan gitu ya, Coach? Sebagai catatan saya mungkin bisa detailkan, rumah ini rumah tipe 45 sampai tipe 75. Ini sekitar mungkin 3-4 kamar ya? Iya, 3 kamar lah ya. Kalau 75 ini bisa 4 kamar lebih gitu ya. Benar. Sekali lagi, segmen pasarnya siapa? Nah, segmen pasarnya adalah keluarga atau keluarga muda yang penghasilannya lebih kurang ya, itu 15 juta sebulan. Nah, kalau ada orang yang penghasilannya 15 juta sebulan, itu kira-kira artis favoritnya siapa sih? Terus hobinya apa sih? Terus mereka biasa nongkrong di mana? Jalannya kemana? Jajanannya apa? Ya, mainan anaknya apa gitu ya? Anaknya umur berapa? Itu kita target. Kendaraannya apa? Jadi kita bahas itu aja. Kita nggak ada bahas rumah gitu ya. Iya, jadi kita contohnya nih, mobil Fortuner Anda sayang banget kalau rumahnya cuma masih ngontrak. Gitu ya. Iya, jadi sayang banget kalau kena matahari. Iya. Nggak ada lapis apanya ya, kanopi. Iya, akhirnya ujung-ujungnya kita jualan rumah. Nah, sama kayak siapa sih yang akan beli 2,5 M ini? Banyak banget. Ya, terutamanya investor ya. Orang-orang yang punya uang yang sekarang ini lagi ketakutan. Nah, ini kita bangun isunya ini, Coach. Kita bangun isu bahwa sekarang Cina sama Amerika mau perang, terus dolar juga nggak stabil, rupiah lebih nggak stabil lagi, mau nyimpan emas juga, waduh, nanti nyimpannya di mana, nanti bisa kecurian, belum lagi kenaikannya nggak seberapa dibandingkan dengan kalau kita buat rumah, investasi gitu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, jualan rumah itu jauh lebih besar dan lebih berat daripada Anda jualan baju, daripada Anda jualan skincare, daripada Anda jualan makanan, jualan roti. Jauh lebih sulit jualan rumah. Tapi alhamdulillah, ya ini aja bisa dilakukan, apalagi ya Anda gitu ya. Saya yakin Anda bisa. Betul. Sekali lagi yang penting Anda komit, Anda konsisten. Mau posting berapa kali sehari? Iya, mau target berapa follower. Dan Bapak Ibu jangan dikira kami melakukan ini instan. Teman saya, Mas Yuda ini, ya, ini sudah membangun Instagram, ya, Instagramnya, ya, itu sudah lebih kurang 3 tahun. Jadi ini asetnya dia, ya, FB, Instagramnya, dan FB Ads itu dia sudah habis puluhan juta untuk membangun audiensnya, gitu, membangun audiensnya tadi. Sehingga apa? Sehingga dengan audiens, jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit, enaknya kalau kita pakai FB Ads, itu kita kan punya data konsumen. Data konsumen. Data ini kita bisa targeting lagi. Gitu. Ya. Karena data targeting konsumen itu jumlahnya juta. Ada sekian juta orang gitu. Anda bisa retargeting lagi. Lah, rumahnya kan cuma 60 gitu, Pak. Kan cuma dikit gitu ya. Iya, sehingga yang akhirnya kejadian itu adalah mereka ngantri untuk beli rumah saat pandemi loh ya.
Iya, sayangnya saya nggak bisa nunjukin fotonya karena terkendala. Nanti saya tunjukin fotonya ya. Nanti saya tunjukin fotonya. Jadi ini no tipu-tipu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bukan pandemi yang membuat Anda krisis. Ya kalau rezeki itu memang di tangan Allah, iya. Itu semuanya kita mengamini. Tapi ada jurusnya, ada triknya. Bagaimana ya cuan itu mampir ke kita. Iya, gitu. Benar. Iya, logikanya kalau kita udah usaha mati-matian gitu ya, kita udah segala macamnya kita lakuin, ya masa sih juga nggak dapet. Itu kan rasanya sekarang nih kayak kita tuh minta sama orang tua kita deh. Kita minta sama Tuhan kita minta sama Allah itu seperti kita minta sama orang tua kita. Ya, misalnya nih gini, Mah atau Pah, ya beliin dong saya motor gitu ya kan. Terus papahnya bilang, buat apa? Kan gitu ya kan. Ntar kamu ngebut lagi kan gitu ya Coach ya. Terus enggak kok, janji kan gitu kan. Biasanya ngerayunya tuh gimana gitu Coach? Biasanya ya, aduh, gimana ya? Ya kan ngerayu, oh saya ranking deh gitu ya. Ntar kalau ranking kumlot deh gitu ya. Janji sholat subuh terus deh gitu ya. Janji nggak main-main PS gitu ya. Janji nilainya bagus. Terus papahnya bilang, oke, kalau kamu nilainya bagus, sholat subuh terus, terus nggak pakai main PS gitu ya, apalagi nggak kelayapan kemana-mana, Papa kasih motor deh. Ternyata benar, ya. Ternyata kita buktikan, meskipun tidak juara, tapi nilainya bagus, sholat subuhnya bagus, nggak main PS dan nggak kelayapan kemana-mana, nggak main TikTokan gitu ya. Kira-kira kalau Coach Iksan yang jadi papahnya dikasih nggak tuh motornya sama anaknya? Iya, balik lagi nih Coach, ya kan? Sayangnya Allah atau Tuhan kita ke kita itu lebih dari sayang orang tua. Jadi ya lebih dari itu. Bahkan kalau mintanya motor, dikasihnya mobil. Ya. Benar, itu. Benar. Jadi jangan kira Anda meminta itu dapatnya itu, atau mungkin nggak dapat saat itu, gitu kan. Jadi yang didapatkan itu bahkan bisa lebih. Hanya saja kadang manusia ini nggak sabar dan sekalinya nggak dapat apa yang dia mau langsung berhenti berusaha, langsung mau ngutuk-ngutuk. Nah ini saya mau sharing dikit ya. Ini dari pengalaman saya juga. Kebanyakan orang menjaga konsistensi ini kan memang sangat-sangat berat ya Coach, sangat-sangat berat. Nah, ada satu hal yang harus kita tanamkan itu seperti ini. Katakanlah kita untuk menjaga konsistensi itu tetap posting 1 hari 1 tweet. Nah, mungkin ada memang namanya kita manusia terlupa, atau bukan terlupa, saking sibuknya nggak sempet untuk posting. Tapi jangan dipikir seperti saya udah nggak komit nih, ya udahlah, saya nggak bisa komit, ya udahlah. Nah tetap Anda terlepas 1 hari, tapi besoknya tetap diulang lagi, di-restart lagi gitu. Ya. Contoh kayak saya dulu ya, Coach, saya kan dulunya gendut banget nih Coach. Ya kan, saya diet, ya sekali-sekali pastilah kita terlepas makan banyak, atau olahraganya mungkin kita capek, terlepas gitu. Tapi tetap besoknya tetap harus kita kembali lagi gitu. Tahan lagi, diet lagi seperti itu. Jadi kebanyakan orang menyerah, ya udahlah, saya udah makan ini nih, udahlah besok lepasin aja udah sekalian gitu. Nah, itu yang banyak orang gagal itu seperti itu. Jadi sedikit mereka nggak konsisten, terlalu kejam sebenarnya sama dirinya sendiri. Gitu. Terlalu kejam, jadi kayak sekali dia gagal, udah gitu. Tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Betul. Jadi konsisten itu memang harus ya setiap hari ya kita rutinitas kita lagi. Benar. Seperti itu. Baik. Gitu, mungkin kita minta tolong Ibu ini ya, untuk Nuri ya, Ibu Nuri untuk mematikan mic-nya. Ya, silakan. Baik, kita masuk ke bagian yang terakhirnya ya Coach ya, bahwa inti dari ilmu ini sebenarnya challenge. Jadi sebenarnya nggak ada ilmu yang spesial ya Coach ya. Nggak ada, ilmunya ya itu aja. Bahkan dari mungkin puluhan bahkan ratusan tahun ya. Yes. Yang ada adalah action. Ya, seberapa Bapak Ibu berani men-challenge diri Bapak Ibu. Ya, selama Bapak Ibu nggak bisa men-challenge, ya nggak akan maju-maju. Begitu-begitu aja.
Ya. Nah, kita punya challenge nih ya Coach ya. Yang pertama adalah one day one fit. Nah, yuk silakan Bapak Ibu di komen siapa yang berani mengikuti challenge ini. Saya yakin Anda adalah calon miliarder berikutnya karena Anda berani men-challenge diri Anda untuk 1 hari 1 fit. 1 hari 1 konten. Yes. Iya. Ya. Nah, kembali lagi seperti kata Coach Iksan tadi, meskipun terlepas mungkin 1 hari atau 2 hari, ya udahlah, ya kita tetap kembali konsisten dan nantinya kita akan minta tolong ke admin kita ya Coach ya. Iya, untuk selalu nagihin. Iya. Untuk selalu ngingatin. Untuk ngingatin. Itulah fungsinya IEC nih, yes, ya kan? Benar. Jadi pendamping Anda. Gitu. Pendamping Bapak Ibu. Dan melenceng-melenceng atau mungkin lupa ya, mungkin bukan lupa, mungkin sibuk, gitu kan? Sibuk, ada kesibukan lainnya karena ya kita juga tahu member-member IEC ini punya kesibukan macam-macam, ya kan, teman-teman mungkin dari pre-starting juga ada yang sambil bekerja sambil kuliah, teman-teman starting yang memulai bisnis itu kan pasti ruwet banget, ribet banget, ya kan, atau yang di running juga bikin sistem segala macam, menurunkan ini itu segala macam itu pasti memang ribet banget, tapi tetap kita akan ingatin lagi. Yes. Dan ini ya akan berbeda-beda sesuai dengan levelnya ya. Misalnya di level pre-starting, di starting atau running, silahkan Bapak Ibu men-challenge diri sendiri, tidak mesti harus 1 hari 1 fit. Mungkin Bapak Ibu yang di level running sudah punya tim, ya, yang sudah punya tim yang bisa meng-create konten ya. Ya, seperti kalau kayak kita di IEC ini 1 hari rata-rata kita posting 3 feeds ya. Dan untuk story itu rata-rata kita posting sampai 15 feeds. Ini setiap jam. Iya, jadi 1 jam 1 feeds, 1 story setiap jam. Jadi ada 15 story ya yang IEC lakukan. Ya, gitu juga dengan feeds itu ada 3 feeds dalam 1 hari. Bayangin Bapak Ibu. Ya kenapa ya? Karena kami ingin memang serius menggarap ini. Kami memang serius ingin membantu Anda gitu. Jadi kami bukan cuma sekedar ngomong doang gitu ya. Kita juga praktekin gitu. Iya. Tantangannya ada? Iya. Iya, benar. Sulit? Iya. Ya tapi sekali lagi hasil nggak akan ya mengkhianati usaha Anda gitu. Bener. Jadi sekali lagi disesuaikan aja ya Coach ya. Iya. Nah, ini bisa lah ya, one day one fit. One day one semua fit. Itu dimulai dari langkah kecil, baby step lah kalau kata-kata orang sekarang gitu kan. Untuk mencapai tujuan yang besar tetap dimulai dari langkah kecil. Yang kecil dulu. Baik. Kemudian ada tantangan kedua nih Coach. Apa nih Coach? Yang kedua adalah share feeds. Share feeds. Nah, jadi kalau tadi baru di posting aja, berikutnya ini adalah share. Harus di-share. Share paling nggak minimal ya di Instastory ya. Iya, di Instastory. Dan itu bisa macam-macam Coach. Mungkin Bapak Ibu punya Instagram akun produknya atau bisnisnya. Betul. Nah, kemudian Instagram pribadinya share juga. Gitu. Jadi orang melihat juga gitu. Namanya kan orang kan pengen tahu kan. Klik, dia kunjungi gitu. Ya nggak apa-apa, nggak langsung di-follow, nggak dapat follower, tapi orang udah pay attention gitu betul sama banget. apa yang Anda posting gitu. Makanya postingan tadi harus yang bermanfaat gitu, yang membuat orang tertarik. Iya. Seperti itu. Bener banget. Dan Bapak Ibu bisa juga postingnya di WA-nya Bapak Ibu ya. Iya, di-share ke kawan-kawan tadi ya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah punya grup, yang sudah punya masa, yang sudah punya tribe. Ini bisa di-share kepada tribe-nya, kepada masanya tadi gitu ya. Ya misalnya teman-teman yang di level running atau di level starting nih misalnya nih, ya contohnya Ibu Diana atau Ibu Iwin atau Ibu Vivi, ya punya jaringan reseller, punya jaringan marketer gitu ya. Ya, nah coba perhatikan bagaimana IEC membangun ini. Coba Bapak Ibu, sering kan ya, dia pagi kan ya dikasih sama admin kita ya. Iya, dikasih deliver konten dan per hari ini follower kita udah hampir 400 ini ya Coach ya. Jadi baru hari berapa nih? Baru 9 hari. Udah nambah 100 ya, insya Allah ya. Ya karena itu tadi. Jadi bukan cuma sekedar postingnya, tapi delivernya juga. Gitu. Ya. Nah, tantangan terakhir nih Coach. Nah ini gimana nih Coach? Nah,
Di sini ada yang namanya carousel challenge. Carousel challenge. Iya, jadi sebenarnya di sini kita untuk mencoba ya, dicoba dulu untuk benar belajar dan itu bagaimana kita untuk komitmen tadi ya. Yes. Nah, carousel challenge ini kita mencoba untuk Bapak Ibu di sini agar memberikan konten-konten yang bermanfaat, baik itu mau bisa edukasi atau yang entertain. Nah, itu tadi. Jadi tidak hanya foto produk, mungkin foto produknya difoto habis itu langsung diposting, cuma dikasih caption segala macam. Tapi bagaimana itu tadi kita juga membantu Bapak Ibu untuk membuat sebuah konten yang kira-kira memang itu menarik. Iya. Kembali lagi kepada yang artis tadi ya. Betul, artisnya apa, hobinya apa, tempat nongkrongnya, jajannya, tips-tipsnya gitu ya, entertain, mungkin memes gitu ya, lawak-lawak yang lucu-lucu gitu ya. Gitu. Iya. Nah. Jadi sebenarnya kalau bagaimana cara membangun ini, sebenarnya kita cuman ada caranya itu namanya life cycle time. Life cycle time itu seperti apa itu, Coach? Iya, life cycle time itu jadi kita ini kan punya 24 jam ya. Iya. Life cycle time itu kita punya 24 jam. Nah, kita sebagai produsen atau yang kita punya sebagai yang punya bisnis, kita membaca gimana life cycle time-nya customer kita ini selama 24 jam. Selama 24 jam. Benar. Nah, konsumen kita ini berada di jam mana aja nih? Yes. Betul. Nah, misalnya nih untuk mungkin orang-orang yang jual kayak misalnya untuk makanan ya, makanan atau minuman. Oke, kira-kira relate nggak dengan orang-orang yang konsumennya yang berada di pagi hari? Nah, pagi hari misalnya mungkin itu roti, ya berarti mereka akan cocok dong untuk makan roti sarapan di pagi hari. Nah, itu ada berarti life cycle-nya ada di pagi hari. Pagi hari ini. Oke, kita coba lagi, kita lanjut lagi ke misalnya di sore hari atau di malam hari. Nah, itu contoh-contohnya. Benar. Kalau yang sore-sore ini kan biasanya yang jajanan-jajanan mungkin ya. Iya, jajanan-jajanan, jual sampai santai. Atau bahkan tengah malam pun. Yes. Iya. Karena life cycle produk-produk yang relate cocok sama anak-anak muda ini. Anak-anak muda kan kadang jam 2 pun masih on ya. Benar. Jam 2 masih on. Nah, di situ bisa Anda melawan traffic yang padat tadi lah ya kan. Anda update di situ ya dia lihat story Anda atau postingan Anda karena jam segitu kan udah nggak ada lawan sebenarnya, nggak ada lagi orang yang update siapa gitu kan. Di situ dan produk-produk segmen yang cocok sama mereka apa? Misalnya apa kesukaan mereka? Kenapa sih alasan mereka begadang itu ngapain? Iya kan? Jadi tadilah kita bikin konten ya. Lagi begadang tiba-tiba lapar. Wah. Cocok banget. Kayak gitu. Asik banget. Jadi memang ya balik lagi ke segmen Anda. Siapa mereka. Yes. Jadi penting ya kita membuat life circle time sesuai dengan segmen Anda masing-masing. Ya. Oke, baik. Mungkin begitu dulu ya, Coach ya. Jadi ada 3 challenge yang akan nantinya kita minta dari masing-masing peserta. Nah, iya, baik. Mungkin, gimana Coach? Final words nih mungkin. Iya. Jadi tetap 2 poin yang kita tekankan dari tadi itu kenali siapa target Anda dan terus konsisten. Itu aja, 2 itu aja. Yes. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang ya. Mungkin dari 1 jam kita live ini, Bapak Ibu bisa praktekin 2 itu aja. Itu udah bagus banget. Udah bagus. Itu intisari dari live kita malam ini. Dan itulah kenapa kita merubahnya dari yang tadinya kita mengisi di masing-masing kelas ya, pre-starting, starting, dan running. Akhirnya kita hanya Senin dan Rabu nih Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu punya waktu untuk praktek dan kami punya waktu untuk menagihnya. Ya, mana nih gitu ya prakteknya gitu ya. Dan sekali lagi, tidak semua orang akan sukses. Tidak semua. Tetap akan ada yang lambat, ada yang cepat. Tapi Anda mau pilih yang mana? Gitu. Ya, ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang lambat, tapi Anda mau yang mana? Gitu. Nah, terus Pak, saya nih misalnya di level running gitu ya, Coach ya, kan udah mulai sibuk nih, gitu ya, memanage karyawan, ya. Kemudian apalagi nih Coach, misalnya buka kelas misalnya nanti gitu ya, atau order yang banyak yang datang gitu ya. Saya harus gimana dong? Nah, gunakan time management nih Coach ya. Jadi, satu kunci lagi bagaimana Anda bisa betul-betul efektif gitu ya. Ada namanya time management. Gitu. Time management ini ada 4 kotak. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan 4 kotak ini ya. Ya, silakan dibuat di Excel atau di kertas atau di mana aja gitu ya. Bisa buatnya per minggu.
minggu gitu ya, atau per hari sekalian. Kalau saya sih biasanya jujur aja per minggu gitu. Kenapa? Karena biasanya kita tahu nih seminggu ini kegiatan kita tuh apa, karena udah terpola ya. Kecuali Bapak Ibu yang di level pre-starting baru bangun bisnis, yang mungkin belum ada polanya, nggak apa-apa per hari. Apa aja isi 4 kotak ini, Coach? Nah, yang pertama apa nih, Coach? Penting dan mendesak. Jadi tidak bisa didelegasikan dan tidak bisa ditunda. Iya. Kalau ditunda jadi bahaya nanti dia, Coach, ya. Benar. Iya, jadi mungkin penghasilannya terganggu gitu ya. Kesehatannya terganggu gitu ya. Ordernya jadi macet gitu ya. Nah, itu penting dan mendesak. Kemudian di kotak kedua ada penting tapi tidak mendesak. Nah, oke, penting tapi tidak mendesak. Misalnya ya salah satunya konten feeds ini ya, Coach ya. Penting tapi nggak mendesak. Jadi Bapak Ibu bisa menjadwalkannya gitu. Bisa mengagendakannya, bisa membuat tabelnya dulu, bisa dicicil dulu, gitu ya. Nah, jadi terserah nanti mau mulai feeds-nya satu hari satu feeds-nya kapan gitu. Oh, mungkin saya tabung dulu sampai ada 5 feeds gitu ya. 5 konten, kemudian dilepas satu-satu. Jadi nanti ketika dilepas satu konten, buat lagi, nambah lagi, tetap jumlahnya tetap 5 gitu ya, Coach ya. Nah, sehingga Bapak Ibu bahkan Facebook itu udah lebih ajaib lagi nih, Coach. Jadi kita bisa setting, kita setiap hari kita siapin dulu kontennya. Mungkin Bapak Ibu sediakan waktu 1 hari, mungkin setengah hari, ya mencari konten, mencari ide-ide yang mau dipost. Nanti tinggal disetting. Setiap hari ini jam berapa posting, hari ini hari Selasa posting jam 1, hari Rabu posting jam 1, dan itu otomatis mereka akan mendeliver sendiri. Itu apa tuh, Coach? Namanya? Aplikasinya? Bukan aplikasi sih, Coach. Bawaannya dari, tapi settingnya dari Facebook. Settingnya dari dashboard. Untuk diposting ke Instagram. Soalnya waktu kita nggak cukup ya. Sebenarnya enak banget tuh kalau kita praktekkan gitu ya, Coach ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa cari itu namanya Facebook Creator Studio. Facebook Creator Studio. Benar banget. Iya, benar banget. Itu namanya Facebook Creator Studio. Mungkin bisa dicari namanya Facebook Creator Studio. Di situ kita akan bisa nge-post secara otomatis. Kita yang udah schedule. Kadang kita mau di schedule gitu ya, bisa. Betul. Jadi ya Bapak Ibu sediakan waktu berapa jam untuk membuat konten ini, dan dia otomatis bisa sampai 1 minggu, 1 bulan bahkan ya. Betul. Otomatis dia ngirim. Jadi ini one day one feed ini luar biasa. Kecil lah ya kalau udah tahu rahasianya. Aduh, udah kira buka rahasia di depan ya. Tapi nggak apa-apa demi kemajuan Bapak Ibu. Betul sekali. Baik, kemudian ada lagi kolom ketiga nih dari time management yang kita bahas, yaitu tidak penting, ya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting tapi dia mendesak. Kok bisa ya? Nggak penting tapi mendesak. Iya, coba itu. Itu contohnya bayar pajak mobil gitu ya. Ngisi bensin gitu ya. Terus banyak lagi sih, tapi tidak penting ini bagi kacamata kita ya. Contohnya kayak saya tuh nganterin istri belanja gitu ya. Itu bagi saya sih nggak penting ya, dia bisa belanja sendiri lah gitu, bisa jajan, bisa keliling ya, mungkin sama saudara, sama siapa, sama temennya gitu ya, bawa anak-anak gitu ya. Atau yang tidak penting tapi mendesak itu misalnya banyak ya, Coach ya, banyak hal gitu ya. Ini bisa didelegasikan. Inti dari tidak penting ini didelegasikan. Delegasi ya. Ya contohnya bayar tagihan tadi gitu ya, atau apa begitu ya, sehingga Anda mulai ya isi kolom-kolom ini. Dan yang terakhir adalah tidak penting dan tidak mendesak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dirunutkan, dirincikan semua kerjaan Anda masukkan ke kolom-kolom ini. Anda akan lihat nantinya ya, Coach ya. Mana yang perlu Anda eksekusi, mana yang perlu Anda tunda, Anda bisa keep dulu, mana yang Anda perlu delegasikan, ya, dan mana yang perlu Anda hapuskan sekalian gitu ya. Oke, sip. Mungkin begitu dulu ya, Coach ya. Iya. Karena juga waktunya sudah habis, ini kita mohon maaf karena keterbatasan waktu, dan mudah-mudahan kita baca nih komen-komennya. Silakan bagi ada yang mau bertanya. Kita sudah habis waktunya, udah nggak ada waktu. Iya, silakan. Tapi nggak apa-apa, nanti bagi ada yang ingin bertanya, ya kita persilahkan di grup.
Oke, baik. Mudah-mudahan materi yang kita bagikan hari ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan, dan kami siap membimbing Anda step by step. Ya. Nah, jangan lewatkan kesempatan ini Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan lewatkan kesempatan ini. Kenapa? Karena biaya coaching yang asli itu mahalnya pakai banget. Ya. Mahal sih, Coach. Apalagi Instagram ini, iya. Saya pernah ya tahu ya ikut training-training seperti ini dari master-master itu memang luar biasa nggak murahnya. Gitu. Yes. Sebagai bocoran Bapak Ibu, ya, saya mohon maaf, mungkin saya sedikit bocorkan, ya, saya mendapatkan tawaran, ya, itu di Action Coach, ya, saya ini kan dulu deh ya, biar kita Action Coach, ini dia, ya. Saya mendapat tawaran di Action Coach yang nantinya ya itu biaya coaching sekali coaching per bulan itu budgetnya antara 25 juta sampai 40 juta sebulan. Satu klien. Ya, satu klien. Iya. Kalau ada yang berani bayar silahkan di komen ya. Iya, jadi memang dan memang ini untuk segmen-segmen tertentu. Untuk segmen-segmen tertentu. Saya dapat tawaran itu yang Action Coach Surabaya, ini kan yang Jakarta ya. Jadi ya mungkin bisa jadi nantinya Bapak Ibu ketika ingin saya coaching mungkin tidak bisa lagi seperti ini gitu ya. Nah, mumpung masih ada kesempatan nih, mumpung kita masih memberikan bukan harga yang pantas ya, harga yang nggak masuk akal gitu ya Coach ya. Bapak Ibu cuma sekali bayar subscription gitu ya, terus dapatkan materi dan bimbingan yang sangat intensif ini gitu ya. Aduh, jangan sampai nanti ketika Allah tarik nikmat ini ya kita udah nyesel gitu ya. Iya. Dan training itu pun nggak murah. Ya, jadi yang paling mahal itu sebenarnya tingkatan yang paling mahal dalam dunia training pengembangan SDM itu coaching memang. Yang di bawah itu consulting. Ya, konsultan ya, di bawahnya lagi training gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu ya, saya harap mudah-mudahan ya Bapak Ibu bisa mengoptimalkannya sekali lagi, dan mudah-mudahan ini menjadi apa ya, wasilah kita atau upaya kita ya untuk mendapatkan keberkahan rezeki. Baik, mungkin dari kami semua kita mohon pamit ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ya jika ada yang keliru mungkin kami sampaikan dari ilmu yang kami berikan ini. Mudah-mudahan nantinya ya kami akan terus mengupdate diri, dan jika ada yang salah nanti kita akan perbaiki. Baik, begitu dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami pamit. Ingat dua hal ya. Ya. Dua hal yang dua hal.